warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Aulia, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengelolaan Layanan Bimbingan dan Konseling. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu bagian A, pengelolaan layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu melibatkan banyak hal. Pelaksanaannya perlu diorganisir dan dikelola secara tepat. Berdasarkan arah tujuan yang telah dirancang, konselor mengatur kegiatannya dengan memperdayakan sumber-sumber yang ada di sekolah. Kegiatan program bimbingan dan konseling di sekolah menempatkan kegiatan integral dengan keseluruhan kegiatan pendidikan agar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan baik. Perlu adanya koordinasi dan perencanaan, sasaran yang jelas, kontrol dan kepemimpinan yang berwibawa, tegas dan bijaksana. Dengan kata lain, program bimbingan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan efisien. Berikut ini akan dijelaskan pengelolaan layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan konseling, dan layanan penempatan. Dalam implementasinya, pengelolaan program bimbingan dan konseling mengacu pada tahap-tahap pengembangan planning, design, implementing, dan evaluating. Tahap pengelolaan program bimbingan dijelaskan oleh Gibbers dan Henderson pada tahun 1988 yang mengemukakan 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, dan tahap pelaksanaan. Tahap pengelolaan program bimbingan dan konseling dijelaskan oleh Gibbs dan Henderson pada tahun 1988 yang mengemukakan 4 tahap, yaitu tahap yang pertama tahap perencanaan atau planning, yang kedua tahap penyusunan atau designing, yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan atau implementing, dan yang terakhir yaitu yang keempat tahap penilaian atau evaluating. Langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan atau planning. Di dalam tahap perencanaan ini memiliki kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di tahap perencanaan? Yaitu ada 6 kegiatan. Yang pertama, meneliti kebutuhan siswa. Yang kedua, mengklasifikasikan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, membuat batasan jenis program yang akan dibuat. Yang keempat, meneliti jenis-jenis yang sudah ada. Yang kelima, mengupayakan dukungan dan kerjasama dari staf sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menentukan prioritas program. Jadi prioritas program mana yang akan menjadi prioritas, kita harus menentukannya. Yang kedua yaitu tahap penyusunan atau designing, yaitu kegiatan-kegiatan yang ada di tahap ini apa saja, yaitu ada 5 kegiatan, yaitu yang pertama yaitu merumuskan tujuan-tujuan program secara operasional. Yang kedua, memilih strategi pelaksanaan program yang sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, menjabarkan komponen-komponen programnya. Yang keempat, menganalisis kemampuan staf sekolah. Dan yang terakhir yaitu mengadakan peningkatan kemampuan atau pengembangan staf pelaksanaan program. Dan yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan atau implementing. Di dalam tahap ini juga memiliki kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut ialah yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber yang diperlukan. Yang kedua, membuat instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan program. Ketiga, melaksanakan program dan menyesuaikan program dengan pelaksanaan program dari sekolah yang lain. Dan yang terakhir yaitu mengadakan perubahan atau perbaikan program berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan.
Sekian presentasi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok yang lain. Nama saya Nisa Salsabila, NPM 1841040221. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fadila Aulia. Ya, lalu tahap keempat yaitu tahap penilaian evaluasi disebut. Kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama menentukan komponen-komponen program yang akan dinilai. Yang kedua, memilih model penilaian program yang akan digunakan. Yang ketiga, memilih instrumen penilaian. Yang keempat, menentukan prosedur pengumpulan data. Dan yang kelima, menciptakan sistem monitoring pelaksanaan program. Lalu menyajikan data, analisis, dan laporan hasil penilaian. Lalu yang kelima, beban tugas guru pembimbing atau konselor. Dalam surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 0433 atau 1993 dan nomor 25 tahun 1991, diharapkan pada setiap sekolah ada petugas yang melaksanakan layanan bimbingan, yaitu guru pembimbing atau konselor. Dalam rasio 1 orang guru pembimbing atau konselor untuk 150 orang siswa. Lalu yang ketiga, ada rencana perlengkapan material pelayanan bimbingan dan konseling. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan apabila didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Salah satunya, diantaranya adalah perlengkapan material yang berupa yang pertama, ruang bimbingan dan konseling. Untuk keperluan kegiatan pemberian bantuan kepada siswa, khususnya dalam rangka pelaksanaan konseling program, guru pembimbing atau konselor sekolah dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya tidak mungkin akan bisa terwujud apabila tidak disediakan fasilitas fisik yang memadai. Lalu, guru pembimbing yang berpengalaman tahu dengan pasti fasilitas apa yang akan diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang efektif dan efisien. Perencanaan ruang bimbingan dan konseling yang baik dapat berfungsi optimal apabila ruang itu disediakan material dan perlengkapan yang cukup dan memadai untuk memberikan pelayanan yang diharapkan. Lalu yang kedua, lokasi ruang bimbingan dan konseling. Dalam menentukan lokasi dan ruangan bimbingan dan konseling, beberapa kemungkinan yang bisa dipakai sebagai acuan bahwa lokasi ruang bimbingan dan konseling itu memungkinkan itu para siswa, guru, dan pengunjung lainnya mudah untuk memasuki dan menemukan ruangan bimbingan dan konseling itu sendiri. Lalu yang kedua, harus dekat dengan kantor personil sekolah lainnya seperti guru, ruang kesehatan, perpustakaan, ruang kepala sekolah, dan sebagainya. Jauh dari pusat kebisingan, dan ruang bimbingan dan konseling harus nyaman, tenang, dan memberikan kesejukan kepada siswa atau konseli itu sendiri. Lalu, peralatan dan wujud umum dari ruang bimbingan dan konseling. Peralatan yang diperlukan dalam ruangan bimbingan dan konseling tidak mutlak harus mewah, tetapi cukup sederhana saja. Suatu ruang atau kantor bimbingan dan konseling yang kecil, kursi dan bangku untuk guru pembimbing, serta 1 orang, 2 kursi atau klien sudah cukup memadai. Ditambah dengan peralatan lainnya, seperti meja, hordeng, rak buku, dan sebagainya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Yanuar Riki. Saya akan melanjutkan presentasinya. Bagian selanjutnya yaitu ada yang namanya kerjasama. Nah, kerjasama ini tidak akan efektif jika tidak ada kerjasama. Nah, kerjasama itu ada 2. Yang pertama, kerjasama dengan pihak sekolah. Dengan pihak sekolah ini, yang pertama kerjasama dengan seluruh tenaga pengajar. Yang kedua dengan tenaga administrasi sekolah, kemudian dengan OSIS dan organisasi yang lainnya. Kemudian ada kerjasama di luar sekolah, yaitu dengan orang tua siswa, kemudian
organisasi profesi, kemudian lembaga masyarakat serta tokoh masyarakat. Nah, kemudian bagian B itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini adalah proses mengumpulkan, mencatat, menyusun, dan menggunakan informasi yang menyangkut semua kebutuhan siswa. Nah, syarat-syarat untuk mengumpulkan data adalah harus mengetahui manfaat dari alat pengumpulan data. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan alat pengumpul data. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan menyusun dan menggunakan alat pengumpul data. Yang keempat, memiliki kemampuan mengelola, menafsirkan, dan menggunakan data yang sudah terhimpun untuk tujuan membantu siswa. Nah, kemudian yang pertama kita masuk ruang lingkup. Nah, ruang lingkup pengumpulan data itu ada data identitas. Data identitas itu seperti data pribadi siswa, seperti tempat tanggal lahir, kemudian tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan sebagainya. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan ini yang dimaksud kesehatan si siswa ya, kesehatan dari sejak lahir maupun sampai sekarang, seperti pernah punya penyakit apa, seperti itu. Kemudian lingkungan sosial, bagaimana dia berkembang berperilaku sosial di lingkungannya. Dan prestasi ini seperti prestasi non akademik maupun akademik. Kemudian bakat, ini bakat itu bakat siswa seperti menari, menyanyi, olahraga, dan sebagainya. Kemudian minat ini apakah dia minat di bidang akademik atau non akademik. Kemudian ada penyesuaian personal dan sosial, maksudnya adalah bagaimana dia cara menyesuaikan diri di lingkungannya. Kemudian tujuan dan cita-cita ini yang dimaksud adalah cita-cita siswa nanti akan bekerja atau bekerjanya dia di bidang apa, itu termasuk di situ. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama adalah berkenaan dengan pribadi siswa yang utuh. Maksudnya semua aspek kepribadian siswa itu ya dimasukkan ke pengumpulan data dari pribadinya maupun keluarganya juga. Kemudian yang B, perlu dibuat ikhtisar agar mencerminkan kepribadian siswa yang representatif. Kemudian yang C, perlu memperhitungkan gambaran perkembangan siswa, sikap, kebiasaan, kemudian kemampuan siswa sejak lahir. Nah, menurut Driemeyer, prinsip-prinsipnya adalah yang pertama untuk memahami dan menolong diri. Menolong diri di sini menolong diri siswa tersebut. Kemudian untuk menemukan kekuatan dan keterbatasan si siswa. Nah, kemudian yang C ada tiap siswa perlu dipahami dalam konteks kehidupan sosialnya. Nah, jadi siswa itu kita harus memahami kepribadian di kehidupan sosialnya. Kemudian yang D, memperhitungkan persepsi, pola pikir, dan perasaan siswa. Nah, kemudian yang E ada individu ditolong untuk dapat menilai dirinya sendiri. Jadi kita pengumpulan data ini menolong si siswa untuk menilai dirinya sendiri, kapasitasnya. Kemudian yang E, pengumpulan data dilakukan sepanjang proses bimbingan. Jadi yang dilakukannya hanya sebatas di bimbingan saja. Kemudian yang G, perlu mengidentifikasi motif dan tujuan. Nah, tujuan kita tuh apa untuk mengumpulkan data itu. Kemudian yang H, mendorong individu untuk mengetahui tujuannya. Jadi kita mendorong individu agar dia tuh tahu tujuannya dia tuh apa di kedepannya. Kemudian yang I, bersifat manusiawi, menghargai perasaan, tujuan, dan nilai serta cara berpikir individu. Kemudian yang J,
membantu individu memahami tujuan pengumpulan data. Jadi kita juga menjelaskan ke individu tujuannya pengumpulan data ini apa. Jangan sampai dia nggak tahu. Nah, ini juga penting agar kita dan si individu itu bekerja sama dalam mengumpulkan data. Kemudian yang ke mengikut sertakan individu yang bersangkutan melalui pembicaraan dua arah. Jadi ya seperti itu tadi ya, kita harus komunikasi. Kemudian yang I, diberikan tindak lanjut dengan kegiatan nyata. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data ini, kita akan tahu apa-apa saja yang didapat setelah mencari informasi tentang siswa. Kemudian kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan si siswa. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Melena Sapitri Simanjuntak akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya, Kak Yanuariki. Saya langsung membacakan materi, yaitu yang ketiga adalah perencanaan dan penyelenggaraan pengumpulan data siswa. Konselor sebagai perencana dan penyelenggara pengumpulan data siswa hendaknya berorientasi pada pengakuan adanya perbedaan masing-masing individu, sehingga dalam perencanaan dan penyelenggaraannya harus sistematis, terorganisir, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, konselor perlu memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah perlu kerjasama segenap personil sekolah. Yang kedua adalah data siswa yang sudah terkumpul harus disusun secara baik dan benar agar setiap saat diperlukan, terutama oleh konselor, dapat diperoleh dengan mudah. Yang ketiga adalah harus tersedia alat pengumpulan data yang relevan. Yang keempat adalah data siswa yang tidak bersifat rahasia, terbuka bagi pihak yang memerlukan. Yang kelima adalah dalam pengumpulan data harus menggunakan berbagai jenis teknik atau alat pengumpulan data. Yang kelima adalah data yang sudah terkumpul harus dicatat dalam buku pribadi. Yang keempat adalah penyimpanan hasil pengumpulan data siswa. Setiap mengadakan pengumpulan data harus dipertimbangkan pula cara penyimpanannya. Pengklasifikasian data perlu dilaksanakan setelah pengumpulan data. Dengan demikian, catatan data, fakta, dan informasi tentang siswa dalam bentuk yang sistematik, rapi, dan setiap saat dikaji kembali data yang belum terkumpul. Sebelum dicatat, data siswa perlu diperiksa secara seksama kelengkapannya, aktualitasnya, kebenaran, dan relevansinya dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencatat data siswa, ada berbagai macam-macam alat yang dapat diperlukan. Yang pertama adalah administrative records, yaitu catatan yang berisi data siswa yang disimpan di ruang kepala sekolah atas kebijakan yang diberlakukan di sekolah sebelumnya. Yang kedua adalah individual inventory records, yaitu catatan yang disimpan di ruang bimbingan yang digunakan konselor, guru bidang studi, dan kepala sekolah dalam memahami siswa. Yang kelima adalah teknik pengumpulan data siswa. Untuk memperoleh data yang lengkap, teratur, dan efektif, sehingga dapat menunjang pelayanan bimbingan dan konseling secara efektif pula. Pembimbing atau konselor perlu menerapkan beberapa teknik berikut. Yang pertama adalah aplikasi instrumen. Teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber yang relevan, terutama dari individu-individu yang menjadi tanggung jawab konselor. Yang kedua adalah penyusunan dan penyimpanan data. Di dalam bentuk-bentuk penghimpunan data telah terintegrasikan hal-hal yang dikehendaki dalam penyusunan dan penyimpanannya. Yang ketiga, penggunaan perangkat komputer. Yang keempat adalah